Halo minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Mohon maaf juga Mimin tidak bisa melanjutkan alur cerita anime Masamune-kun dikarenakan part satunya sudah kena copyright. Jadi kemungkinan untuk part selanjutnya bakal kena juga. Jadi Mimin memutuskan untuk tidak melanjutkannya. Sebagai gantinya, Mimin sekarang bakalan membacakan alur cerita anime yang berjudul Oresura. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Awal film diperlihatkan si tokoh utama yang bernama Ita Kidou yang lagi bermimpi menjadi kesatria naga. Tak lama ia siuman dan terjatuh dari tempat tidurnya. Lalu ada cewek datang menghampiri dia. Dia mendengar seperti ada yang jatuh, tapi dia gak tahu kalau itu suara Eita. Si cewek tersebut mengajak belanja kepada Eita. Secara dia di rumahnya sendirian, tantenya lagi kerja, jadi dia harus memasak untuk makan malam. Lalu mereka berangkat berdua. Nama ceweknya Chihwa. Pas sampai di sana, si cewek menyuruh Eita untuk tidak terlalu keras belajar. Di situ mereka berbelanja karena Chihwa suka daging, jadi beli banyak. Singkat cerita, udah sampai rumah Eita. Eita memasak di situ untuk dia dan untuk Chihwa. Sepertinya si cewek rumahnya sebelahan, jadi suka ke rumah Eita mulu. Lalu mereka makan. Pas sedang makan, si cewek masih berusaha agar Eita jangan terlalu keras belajar. Karena Eita gak mau ngerepotin tantenya, ia harus berusaha agar supaya bisa masuk kuliah di negeri, bukan di swasta. Setelah selesai makan, si cewek nanyain teman sekelasnya yang bernama Masuju Natsukawa. Dia wanita cantik, sangat populer di sekolah, sampai-sampai banyak cowok yang nembak dia. Di situ Chihwa pengen ikut-ikutan jadi populer juga. Keesokan harinya sebelum berangkat, ada moto hidup si Eita. 勉強第一、一つ恋愛不要ラブルな危険、一つホモと Pas keluar, ternyata tantenya udah pulang. Jadi dia nyiapin sarapan buat dia. Dan kebetulan juga, si Chihwa udah nungguin. Terus pas di perjalanan mau ke sekolah, Chihwa meminta pendapat tentang ikat rambutnya itu. Katanya, hal kecil pun bisa terlihat populer. Karena si Eita gak mau keganggu, jadi dia terpaksa memujinya. Terpaksa. Tapi dia malah marah dan mau ngebuktiin kalau dia bisa populer. Singkat cerita, udah di sekolah, Chihwa dipanggil ke kantor karena udah berisik dan mengganggu kelas lain. Dia adalah sahabatnya Eita, namanya Kouru. Dia menanyakan bapak ibunya Eita, tapi Eita udah gak mikirin orang tuanya yang udah ngebuang dia. Singkat cerita, bel masuk. Kebetulan hari itu tempat duduknya dipindah-pindah. Nah, karena si Masuju sekelas, tanpa disengaja Eita bersebelahan dengan Masuju yang membuat orang-orang di kelas pada iri. よろしく。 Tapi Eita nampak cuek. Secara dia anti cinta-cintaan. Singkat cerita, udah malam. Si bocil ikut makan lagi di situ. Keesokan harinya, Eita udah jadi bulan-bulanan diomongin orang-orang karena tempat duduk doang. Tapi dia gak peduli. Dia anti cinta. Eita cuma fokus belajar agar bisa dapat beasiswa. Tapi di sisi lain, Masuju suka memandangi si Eita. Singkat cerita, pas pulang sekolah, secara tiba-tiba Masuju minta pulang bareng sama si Eita. Karena Eita mikirnya takut gitu. Jadi dia nanyain alasan kenapa dia mau pulang bareng. Ternyata alasan si Masuju adalah suka sama si Eita. Satu kelas langsung tidak percaya. Ceweknya udah kegirangan anjir. 意味わからん。あなたがエロエロなの。が悪化した。どこかに連れてって。私を。 Akhirnya mereka berdua jadi pulang bareng. Lalu Eita mengajak ngobrol empat mata. Yang ternyata Eita tahu kalau Masuju pura-pura suka sama dia. Akhirnya si Masuju juga mengakuinya. Si Masuju juga berpikir
Sama seperti Eita yang anti cinta. Dia muak karena udah 58 kali ditembak sama cowok semenjak dia pindah ke sekolah itu. Eita menyuruh pacaran sama satu cowok supaya tidak ada yang ngejar-ngejar Mas Suju lagi. Mas Suju juga salah di situ karena menarik perhatian cowok. Dia tidak memakai celana dalam. Kan parah, anjir banget kan? Si Mas Suju mengajak Eita buat pacaran bohongan. Awalnya Eita gak mau, tapi tiba-tiba aja Mas Suju ngeluarin buku catatan gitu. Pas dia baca, si Eita mulai aneh kan? Sama tulisan yang ada di situ, yang ternyata それ俺のノートじゃねえか。 itu buku catatannya si Eita. Padahal udah dia simpen di ensiklopedia. Tapi si Masuju membelinya. Alhasil, karena gak mau ketahuan, dia menerima tawaran si Masuju. Gosip di sekolahan bakal heboh. Ditambah lagi, ada seseorang yang gak bakalan setuju kalau Eita punya pacar. Lama kemudian, datang si Chiwa. Dia marah banget karena Eita gak ngasih tahu kalau dia punya pacar. Karena si Chiwa harus memberitahu dulu. Alhasil si Masuju menurutinya. 私夏川マスズは Singkat cerita, tiba-tiba aja si Chiwa jadi keras dan belajar mengayunkan pedang. Pas di sekolah pun sahabatnya Eita gak percaya kalau Eita punya pacar. Dan yang parahnya, si Chiwa makin aneh dengan sikapnya. Sahabatnya itu menyuruh Eita untuk jujur ke si Chiwa. Setelah itu, Eita pulang bareng sama Masuju. Ketika Eita mau cerita, si Masuju udah tahu duluan kalau Eita meminta membocorkan rahasianya ke si Chiwa. Si Masuju gak mau kalau ada yang tahu soal ini. Lalu dia menanyakan cowok yang disukai Chiwa. Kata Eita gak ada. Alhasil, si Masuju punya sebuah rencana. Esokan harinya, si Masuju mulai menjalankan rencananya. Yang ternyata dia membuka sebuah klub gitu. Karena dia populer, jadi klub itu mengajarkan gimana cara menjadi populer. Awalnya si Chiwa nolak, tapi karena di klub itu gak mau mereka berduaan, akhirnya Chiwa ikutan. Dia mempunyai buku yang bisa menjadi populer. Di situ isinya tentang pengalaman gitu. Si Eita udah gak berdaya, bukunya dipakai sebagai gituan. Disitulah klub itu berdiri. Singkat cerita, pas di rumah Eita, Chiwa janji bakalan jadi populer. Pas di sekolah, Eita bilang ke sahabatnya, penyakit Chiwa yang gak jelas itu udah sembuh sekarang. Tapi mungkin sekarang Eita bakalan jadi penengah dua orang cewek tersebut. Singkat cerita, mereka masuk klub, lalu menanyakan apakah ada laki-laki yang Chiwa suka. Kata dia gak ada, tapi dia memilih Sakata karena populer banget di kelasnya. Dia juga jago main basket. Si Masuju lagi-lagi membaca buku catatannya si Eita, yang dimana kalau mau populer harus jadi anak band. Jadi Masuju meminta Chiwa untuk gimmick bawa-bawa tas gitar, padahal gitarnya kagak ada. Tas itu sebagai gaya doang. Dan saatnya beraksi. Dia masuk ke kelas si Eita. Eita awalnya takut, rencananya bakalan gagal. Karena dia ketika ditanya, dia gak tahu apa-apa tentang band. Alhasil, target udah mulai deket tuh. Karena gak mau ketahuan, kalau itu tas gak ada isinya, dia melakukan ini. Lalu Chiwa lari. Di sisi lain, si Masuju malah ngakak. Ngelihat Chiwa begitu. ひでえやつ見たことねえ。 Setelah itu, mereka ke tempat klubnya. Si Eita marah-marah karena si Chiwa udah kelewatan. Katanya, rencananya sedikit berhasil, tapi tetap aja kelewatan. Kata si Masuju, lawan dari cinta bukan benci, tapi apati. Apati itu kayak kurang emosi atau kurang motivasi gitu. Lalu si Chiwa nanya sikap apati apa gitu. Awal-awal terhadap Eita, Masuju menjawab kalau Eita udah ngelihat celana dalamnya dia. Jadilah tertarik, anjir lah emang. Si Masuju malah nyaranin buat nunjukin itu, tapi Chiwa menolaknya.
Terus si Masuju malah bandel, membuka-buka roknya. もう少しやめろ、別のものだ。 Lalu si Chiwa ke toilet. Terus si Masuju berpikir kalau Chiwa bakalan keluar dari klub. Tapi Eita menegaskan kalau dia gak bakalan nyerah sebelum tercapai. Karena Chiwa dulunya masuk klub kendo. Cuman dia ngalamin kecelakaan. Punggung bagian bawahnya mengalami cedera. Jadi harus dioperasi. Terus kenapa dia deket terus sama Chiwa? Ya karena rumahnya deket. Dia juga teman dari kecil. Lalu si Masuju bakalan berlama-lama lagi berbohong terus kepada orang lain. お前、どこまで本気なんだ。全部嘘 Si Masuju udah memberitahu kalau udah saatnya sekarang mereka bertarung. Si Eita sama si Chiwa bingung dong bertarung sama siapa. Tiba-tiba aja Masuju mengeluarkan buku catatannya si Eita. Dibacalah sama dia. Udah kayak cerita gitu. ドラグーン最後の生き残りバルハラ戦やってきてるようだ奴らはイルミネーションをこの星に逃れたセブンスドラゴンズを集めて Kata Masuju, Chiwa harus melawan kehidupan sebelumnya. Nah, di situ Chiwa berimajinasi. Si Eita udah gak kuat, terus dia marah-marah di situ. それで現実に逃れてきたってドラマが必要なんだ。見せかけ。本当は一つ。 Sampai akhirnya, si Masuju menyarankan untuk membuat acting gitu. Tapi Eita harus diikut sertakan. Si Masuju yang akan bikin skenarionya. Alhasil, Chiwa semangat dan mau menjalankannya. Esokan harinya, ketika kelas lagi damai, tiba-tiba aja 平君は感じない南方13かいや、わからん。戦闘力を見てみろはあトピュー pas udah selesai, tiba-tiba aja penonton yang tadinya sepi, kini terkagum-kagum dengan Eita yang bisa ngelakuin itu. Tapi malah ada yang menyebutnya itu parodi. Di situ Masuju yang nulis skenarionya merasa kecewa disebut parodi. Setelah itu, mereka kembali ke klub. Mungkin rencana sebelumnya kurang berhasil. Nah, langkah berikutnya, Chiwa kudu nembak si Sakagami. Dengan cara mengirim surat. Mereka kaget kan? Tapi di situ, Chiwa pengen mencobanya. Walaupun nantinya ditolak. Yang penting udah usaha. Si Masuju mikirnya kalau Chiwa pengen ditolak. Pas pulang sekolah, Chiwa dan Eita pergi belanja. Eita menanyakan kembali, apakah yakin dia akan melakukan itu. Namun Chiwa yakin. Dan Eita memberikan janji kalau berhasil, dia bakalan merayakannya. Keesokan harinya, rencananya mulai dijalankan. Singkat cerita, pas sore harinya, waktunya buat cari tahu jawabannya. Yang ternyata いや、坂上先輩いいよ。 si Sakagami malah menerimanya dan tertarik kepada Chiwa. Lalu Sakagami mengajak Chiwa menonton bioskop. Pas perjalanan pulang, Masuju merasa senang. Rencananya berhasil. Tapi di situ, Chiwa yang nampak tidak senang dengan keberhasilan tersebut. Singkat cerita, Chiwa sedang merenung di luar. Tiba-tiba aja, Eita memanggil Chiwa dan menyuruhnya untuk makan. Karena Eita janji mau ngerayain keberhasilannya, jadi dia masakin makanan kesukaan Chiwa. Tapi Chiwa justru marah, kenapa harus dirayakan? Sedangkan yang dia inginkan itu ditolak. Jadi intinya si Chiwa itu merasa kecewa gitu. Kenapa jadi teman kecilnya, enggak teman sekelasnya gitu. Kalau teman kecil mah susah buat punya rasa suka. Buktinya Eita cuman bisa nganggap si Chiwa seperti keluarganya sendiri. Sedangkan Chiwa pengennya lebih. Alhasil, karena kecewa, dia pergi. Singkat cerita, kita flashback waktu ketika Eita SMP. Pas dia lagi tiduran, tiba-tiba si Chiwa datang menggunakan tongkat. Yang ternyata Chiwa baru pulang dari rumah sakit. Di situ Chiwa bercerita
kalau dia udah gak bisa ikutan kendo lagi dan juga aktivitas olahraga yang lainnya. Eita gak percaya dengan itu. Lalu Chiwa menanyakan keadaan dia, yang ternyata Eita ditinggalkan atau dibuang oleh orang tuanya. Yang kini orang tuanya udah punya pasangan masing-masing. Jadi dia dibuang. Tapi untungnya tantenya mau menampung dia. Ya, walaupun dia harus tidak merepotkan tantenya itu. Setelah itu mereka makan. Tapi Eita gagal memasak hamburger. Malah jadi gosong. Lalu Chiwa menanyakan apa yang akan Eita lakukan pas nanti SMA. Karena Eita itu orangnya pemalas, nilainya juga jelek. Ketika melihat tongkat, dia secara spontan pengen jadi dokter. Dia akan berusaha pas SMA nanti, biar bisa kuliah kedokteran. Supaya nanti bisa menyembuhkan si Chiwa dan juga membuat alat-alat canggih. Di situ Chiwa terharu mendengarnya. Singkat cerita, si Eita kesiangan. Padahal hari itu adalah hari kencannya si Chiwa. Dia berlari ke tempat. Pas sampai di sana, ternyata Mas Suju juga ada di situ. Dia mau ngintip juga. Terlihat si Chiwa lagi nungguin si Sakagami. Penampilannya agak sedikit berbeda. Yang ternyata itu saran dari Mas Suju. Pakaian yang dipakai Chiwa adalah pakaian Mas Suju waktu kelas 6 SD. Chiwa terus menunggu si Sakagami yang belum kunjung datang juga. Tak lama kemudian datanglah si Sakagami bersama teman-temannya dan penampilan dia berubah drastis. Chiwa diolok-olok oleh mereka yang ternyata Chiwa digunakan sebagai taruhan. Jadi dia menyuruh Chiwa pulang saja. Si Masuju malah udah tahu duluan kalau Sakagami orang aslinya adalah begitu. Tapi dia baru ngomong sekarang kepada Eita. Di situ Eita sangat marah kepada Masuju karena udah berbuat sesuka dia. Lalu Eita memberikan motivasi kepada Masuju supaya lebih mikir lagi. Akhirnya dia tersentuh hatinya pas mau nyamperin Chiwa. Udah macam Itachi aja. Lalu Eita berlari ke arah Chiwa sambil berimajinasi, sampai-sampai terlihat macam orang gila di situ. Tapi berhasil membuat Sakagami pergi, tapi tiba-tiba aja Eita menyerang dari belakang. Alhasil dia dikeroyok di situ, jadi babak belur. Tapi dia berusaha supaya Sakagami mau minta maaf kepada Chiwa. Tapi mereka nggak peduli. Tapi tiba-tiba aja ada yang melempar tongkat ke arah Chiwa. Chiwa auto memainkannya. Terbukti, dia membuat Sakagami dan teman-temannya tunduk kepadanya. Tapi Chiwa meminta maaf di situ karena dia pura-pura suka sama Sakagami. Dia cuman memilih random, jadi mereka gak mau ketemu lagi. Di sisi lain, Eita kenok di sana. Di sisi lain juga ada cewek lain yang memperhatikan Eita. Keesokan harinya, ketika di sekolah, sahabatnya Eita mengatakan kalau Eita udah makin populer. Dan juga berkat kemarin, semua orang jadi tahu sifat asli dari Sakagami. Di sisi lain, Masuju tidak masuk sekolah. Apa mungkin dia cemburu gara-gara kemarin itu? Singkat cerita, sepulang sekolah, Eita berjalan menuju rumah si Masuju. Tapi, tiba-tiba aja Masuju mengagetkan Eita. Katanya itu hukuman buat dia. Tapi Eita berterima kasih karena udah memberi tongkat kemarin ke si Chiwa. Pas di perjalanan, Eita menanyakan, kenapa tidak masuk sekolah? Kata Masuju, dia pura-pura sakit. Cuman mau tahu kepedulian Eita itu segimana gitu. Masuju bakalan terus melanjutkan klubnya itu. Tak lama mereka berhenti berjalan. Tak lama kemudian, Anjir. Jomblo kalah total ini mah. Jomblo harap bersabar teman-teman. Karena Chiwa belum pernah nyium dia,
Jadi Masuju nyium duluan, biar keinget terus katanya. Eita udah baper dong di situ, tapi ternyata 今のはジョジョ第一部屈指の名詞エリナのパロディですから同じ itu cuman parodi Masuju. Diprank lah dia. Nyuruh Eita untuk membersihkan bibirnya di air comberan. Parah banget emang itu cewek. Esokan harinya, pas Eita bangun tidur, dia pergi ke kamar mandi. Yang ternyata di dalamnya ada si Chiwa. Yang entah udah atau belum itu mandinya. Eita gak baca SMS. Kalau semalam Chiwa meminta izin bakal make kamar mandi si Eita. Karena kamar mandinya rusak. Lalu Chiwa meminta untuk berangkat bareng tiap hari lagi. Disitulah Chiwa mulai mau bersaing sama Masuju. Terus pas Eita ke dapur, ternyata di situ juga ada Masuju. Waduh, dia udah SMS mau ke situ pagi-pagi. Tak tahu kenapa dia buka rok di situ anjir. Cewek apaan dia? Tak lama, Chiwa memanggil Eita, nanyain pengering rambut. Lalu Masuju pun berteriak. Dia gak tahu caranya ngidupin microwave. Tak lama, si Chiwa teriak lagi. Eita cuman bisa ngelak kalau itu suara tantenya. Dia mulai keteteran sampai akhirnya mereka keluar barengan. Alhasil, dengan ini perang akan segera dimulai. それはこちらのセリフですよ春崎さん修羅場すぎる。 Tiba-tiba, pas Eita membuka lokernya, di dalam itu terdapat surat. Pas dia baca, ternyata itu surat dari mantannya. Setelah itu, Eita bercerita kepada sahabatnya. Kata sahabatnya, mungkin saja itu dari teman lama, atau juga bisa jadi itu mantannya. Sahabatnya menyebut nama Chiwa, yang dimana mungkin dia pengen kembali akrab seperti dulu lagi. Singkat cerita, pas istirahat, terlihat Eita dan Chiwa lagi makan di klubnya. Lalu Chiwa menanyakan Masuju yang tidak ada di situ. Alhasil, karena lagi berdua, Chiwa bisa deket-deket sama Eita. Tapi tiba-tiba aja udah gak ngerti lagi sama si Masuju. Di situ Chiwa sangat marah kepada Masuju. Di sisi lain, karena klubnya belum resmi, jadi buku yang harus dibaca sama anggotanya belum ada. Ditambah lagi, komite disiplin tidak suka sama klub yang mereka buat. Setelah itu, mereka rapat untuk menghancurkan komite disiplin. Karena gak pada yakin, akhirnya diganti dengan membuat lagu klubnya. Kayak lagu kebanggaan atau lagu yel-yel gitu. Atau apalah gitu. Terus si Chiwa punya tuh lagunya. Terus dia nyanyi. プラップワンワンワンワンにゃー全治だけど気づかないだったら君と Tapi si Masuju tidak suka sama lagunya. Sampai akhirnya Masuju mengeluarkan buku catatannya si Eita. Dibacalah sama dia. Eita udah kayak anak kecil, minta jajan ke emaknya. 街じゃビーストって呼ばれてる俺 Singkat cerita, Eita pas buka lokernya, di dalam loker itu terdapat surat lagi. Saya gak kuat, pengen balikan. Tak lama, tiba-tiba Masuju datang dan meminta untuk pulang bareng. Setelah itu, mereka berdua duduk di kursi taman kematian. Di situ mungkin Masuju udah cemburu. Karena waktu rapat, Eita selalu memandangi si Chiwa. Lalu Masuju marah karena Eita melakukan itu pas lagi ada dia di sana. Eita gak bisa ngasih tahu kalau ada yang ngirim surat kepadanya. Tapi Masuju melawan kalau tidak dikasih tahu rahasianya, dia bakal baca buku ceritanya di depan anak-anak sekolah. Eita gak peduli. Tak lama kemudian, ada mobil bagus datang. Lalu ada anak kecil keluar dari mobil itu. Entah kenapa si Masuju di situ merasa takut. Di sisi lain, bocil itu terus mengoceh. Dia tahu juga sebenarnya Eita tidak cinta kepada Masuju. Terus dia ada sesuatu buat Eita yang ternyata udah gila itu bocil. Main digas aja. Lalu dia disuruh pergi. Yang ternyata itu mana Natsukawa. Dia masih kelas 9 SMP.
Dia adalah adiknya si Masuju. Pantas saja mirip kelakuannya. Masuju sangat marah kalau ada yang nanya tentang keluarganya. Singkat cerita, di sekolah Masuju jadi banyak ngelamun dan diam merenung. Terus diajak berenang aja gak mau. Tak lama kemudian, karena kesal dengerin ceramahan si Eita, alhasil dia mau berenang. Orang lain udah pada bersorak. Tapi tiba-tiba aja, dia gak bisa berenang dong. Alhasil dia pingsan. Eita gak tahu harus gimana. Karena udah banyak orang yang lihat juga, malu dia gak berbuat apa-apa sebagai pacarnya. Akhirnya dia memberikan napas buatan buat Masuju. Alhasil berhasil. Lalu Masuju dibawa ke ruang UKS. Dia meminta maaf buat sikap dia yang tadi itu. Lalu dia sangat benci karena adiknya mencium Eita. Tapi Eita berpikir, kirain dia begitu gara-gara Eita nanyain soal rahasia dia. Ternyata bukan. Di situ Eita menyatakan kalau dia telah mencium dia. Di situ juga Masuju baru ingat kalau dia diberi napas buatan sama Eita. Kenapa pembahasannya jadi begini woi? Lalu Eita pergi untuk memanggil perawat UKS. Coba aja sikap Masuju gitu, kan adem. Di sisi lain, Chiwa melihat berita kalau Eita memberi napas buatan kepada Masuju. Alhasil, dia berlari hujan-hujanan. Singkat cerita, ibunya Chiwa datang ke rumah Eita kalau Chiwa sedang sakit, sedangkan ibunya mau kerja, jadi nyuruh jagain. Lalu Eita mendampingi si Chiwa. Tak lama, dia siuman, lalu menyuruh Eita mengelap tubuhnya si Chiwa. Setelah itu, Eita melihat sumpit yang dulu banget. Ternyata, Chiwa masih menyimpannya. Karena hanya itu yang masih banyak kenangan dan masih dilakukan bersama. Tak lama, Chiwa ketiduran lagi. Eita meyakinkan kalau surat itu bukan dari Chiwa. Lalu Chiwa ngelindur di situ dan Eita berusaha menenangkannya. Keesokan harinya, Chiwa kembali segar dan mengajak Eita berangkat bareng. Pas sampai di sekolah, di situ ada Masuju. Seperti biasa, mereka ribut mulu. Lalu ketika Eita membuka lokernya, isinya ada surat lagi. Di situ Chiwa melihatnya, tapi Eita ngelak. Yang ngirim surat pengen ketemuan di beranda sekolah. Eita kesitulah. Yang ternyata itu cewek yang waktu itu memperhatikan Eita dan Chiwa di stasiun itu. Di situ Mimin bener-bener gak ngerti apa yang mereka omongin. Coba yang tahu tulis di kolom komentar. Nama ceweknya Himeka. Panggilannya adalah Hime. Mungkin dia cewek yang ada di cerita si Eita, mungkin ya. Jadi dia dibawa-bawa ke dunia nyata. Coba yang tahu komen maksudnya apa. Lalu tak lama Masuju dan Chiwa datang. Eita bilang kalau Hime tidak boleh ngasih tahu kehidupan sebelumnya kepada dua cewek itu. Tapi dia malah ngomong kalau dia mantannya Eita. 私はエータの元カノ元カノ Chiwa gak percaya dengan itu. Di sisi lain, Masuju mencatat kejadiannya. Si Hime gak mau kalau ada cewek lain yang ngedeketin Eita. Setelah itu, Eita bercerita seperti biasa ke sahabatnya. Setelah bercerita, dia menuju ke ruang klub yang ternyata ada Hime di sana. なんで Si Hime malah bercerita kepada Masuju tentang kehidupan sebelumnya dia. Alhasil, Masuju pengen masukkan dia ke klubnya, tapi Chiwa menolaknya karena Hime cuma mau deket-deket sama Eita doang. Lalu Masuju membacakan panjang lebar tentang catatannya si Eita, di mana ia dikelilingi oleh 4 cewek. もちろん美少女とは仮の姿ワイバー同級生の美少女勝ち気で我がそれ以上読んじゃダメ書院の後輩で美少女テレヤ Udah kayak mau bikin film aja anjir. Pakai nama suara karakternya pun udah dia pikirin. Keren lah pokoknya Eita. Halunya yang gak sia-sia. Setelah selesai, Chiwa bingung kok ceweknya lebih dari 4 katanya. Cewek yang lainnya bakalan bermunculan. Lalu Masuju menyarankan kalau Hime mau bergabung, Hime harus menulis tipe cewek dia gimana.
tapi ditulis dalam bentuk puisi. Ciwa juga menambahkan harus sama praktikum juga. Pas mau dijalankan, malah jadi beban. Ketahuan juga kan sama komite disiplin. Singkat cerita, Hime dibawa ke UKS. Di sisi lain, Masuju dan Chiwa dibawa komite disiplin. Di situ Eita menanyakan kenapa Hime tertarik kepadanya. Padahal kan itu cuma cerita, tapi Hime membawa-bawa ke dunia nyata. Si Eita juga udah ngelupain cerita kesatria itu. Tapi menurut Hime, Eita cukup menginspirasi dia. Dikala hidup dia hambar, ketika melihat Eita seperti melihat cahaya. Anjay, lebay. Lalu Hime mempercayakan semua itu kepada Eita. Singkat cerita, keesokan harinya mereka dihukum untuk membersihkan kolam berenang. Karena gara-gara ketahuan komite disiplin kemarin. Tapi Hime gak ikutan karena belum jadi anggota resmi. Toh dia juga lagi ngerjain tugas yang diberi Masuju. あの人見知り全開のやつが部活を始め Tak lama kemudian, tiba-tiba aja mobil yang kemarin datang lagi. Tak lain dan tak bukan dia adiknya Masuju. Adiknya udah mencoba beritahu kepada ayahnya, tapi ayahnya nolak bahwa Masuju harus cepat-cepat pulang sebelum ayahnya menyusul dia. Tak pikir panjang, Masuju bakalan pulang. Lalu Eita menanyakan tempat tinggalnya, yang ternyata Masuju orang Swedia. Kemungkinan dia gak bakalan ke Jepang lagi. Disitulah Masuju katanya mutusin Eita dan menyuruh deket lagi sama teman lamanya atau si Chiwa. Tapi Chiwa kesal di situ karena nyerah gitu aja. Tak lama kemudian Hime datang membawa puisinya. Dia mau bergabung klub hari itu juga. Tapi tiba-tiba そうか会長。お前やめ mana merebut bukunya itu. Alhasil dia membacanya. Di situ Hime merasa sedih. Lalu Eita karena gak terima dia berusaha merebutnya. Walaupun dihalangi oleh bodyguardnya. Dia terus berusaha. エンジェルにモテまくりだしクラスの女子にもキモいってだって妄想すらしなくなったらもう現実 Mana ngomong kalau cerita itu gak bakal terwujud. Tapi Eita yakin kalau dia bisa mewujudkannya. Tak lama setelah itu, Masuju dan Chiwa datang lagi dan meminta Mana untuk berhenti karena Hime tidak bersalah di situ. Eita meminta permohonan sebelum Masuju pergi. Kalau puisi Hime itu bagus dan sangat imut. Ketika bodyguardnya mau menghajar Eita, disitulah Hime menghalanginya dan membuat Chiwa dan Masuju akhirnya mengerti. Alhasil, di situ Masuju gak jadi pergi dan nyuruh dia meminta maaf kepada Hime karena mereka diliatin siswa dan siswi di situ. Alhasil mereka pergi. Tapi di sisi lain, Eita malah pingsan. なかったっけあれ Singkat cerita, Eita dan Masuju berada di klub. Eita udah ikut campur urusan keluarga Masuju, tapi dia gak bermaksud begitu. Dia gak mau aja kalau Masuju pergi dengan cara seperti itu. Alhasil, si Masuju baper dong. Lalu dia nyender-nyender di bahu Eita. Tak lama, Chiwa dan Hime datang. Lalu Hime memberikan surat pengajuan buat masuk klub. Alhasil, dia diterima jadi anggota klub. Ini jadi agak rame. Eita yang lagi di UKS karena gak enak badan, tiba-tiba dia mendengar ada yang memanggil dia. Pas dibuka matanya, di depan dia ada Hime yang telanjang pakai selimut doang. Udah barbar aja nih. Mimin lihat, katanya baru pertama kali. Terus dia kayak ngehalu gitu, mirip macam Eita. Karena Chiwa dan Masuju terus memaksa masuk, mereka berencana mau dobrak itu pintu. Lalu si Hime membuka pintu tersebut. Pas mereka berdua masuk, tidak ada Eita di situ. Dia mengumpat di tirai. Si Hime malah keceplosan pula ya kan, yang membuat si Masuju curiga. Lalu mendekati tirai yang membuat dia curiga. Tapi tiba-tiba ada komisi disiplin datang. ここで何してるの
dia Fuyumi Ai. Di situ dia marah-marah karena udah berisik di ruang UKS. Di sisi lain, si Hime udah kayak apa aja, guling-guling gak jelas. まあ今日も暑い時間だから Fuyumi bakalan membubarkan klubnya mereka. Terus si Chiwa malah menggoda si Fuyumi. Kalau dia iri karena tidak bisa populer dan dekat sama laki-laki. Si Fuyumi kesal dong, digituin. Alhasil dia menunjukkan kalau dia punya pacar. Namun kayak gak yakin gitu mukanya. Kata dia pacarnya cakep, mahasiswa orang kaya. Terus ibunya orang Amerika. Pas ditanya nama, Fuyumi menjawab dengan ragu. Namanya Michelle. Tapi Chiwa dan Masuju nggak percaya dan memilih keluar dari UKS dan menyuruh Hime memakai bajunya kembali. Setelah itu, pas mereka mau pergi, Fuyumi malah menanyakan si Eita. Kira-kira ada apa? Di sisi lain, Masuju tahu kalau Eita ada di situ. 覚えておきなさいエータ Singkat cerita, klub mereka akhirnya dibubarkan. Semua rencana musim panas dibatalkan. Di sisi lain, Eita merasa sedih dan senang. Senangnya, dia bisa mengikuti kelas tambahan pada musim panas ini agar bisa dapat beasiswa. Tanpa disengaja, Fuyumi juga ikut serta, samaan pula kelasnya. Alhasil, Fuyumi senang gak karuan mendengar kalau dia satu kelas sama Eita. Tak lama, sikap dia jadi ganas gitu, kayak benci gitu sama Eita. Lalu dia pergi. Tak lama kemudian, datang sahabatnya. Dia melihat Eita abis ngobrol sama Fuyumi. Yang ternyata Fuyumi adalah teman Kadoru sejak SD. Dia juga bingung kenapa Fuyumi ikutan kelas tambahan juga. Lalu setelah kelasnya selesai, Fuyumi terlihat malu-malu. Singkat cerita, udah malam hari. Seperti biasa, Chiwa makan di rumah Eita. Eita bercerita kalau Fuyumi ikutan kelas tambahan juga. Di situ Chiwa gak percaya. Kelihatan kalau Chiwa dan Fuyumi bakal jadi rival abadi. Chiwa nanya siapa aja cewek yang pernah nembak dia. Selain Masuju, katanya ada, cuman waktu TK. Lalu Chiwa mengajak Eita untuk melihat kembang api di Sungai Hae. Sepintas dia mengingat sesuatu, terus dia menolak ajakan si Chiwa. Kata Eita, dia mau fokus belajar. Setelah itu, pas Eita lagi belajar, tiba-tiba Masuju nge-SMS minta ketemuan. Kalau gak bisa, buku catatannya dia bakalan dibikin aneh-aneh. Eita baru ingat kalau masalah ini belum dia selesaikan. Singkat cerita, Eita menemui Masuju. Dia terlambat di situ karena di luar sikap Masuju jadi dingin. Dia tahu kalau Eita dan Fuyumi makin dekat karena sama-sama mengambil kelas tambahan. Lalu Masuju menyuruh Eita untuk memantau kelemahan si Fuyumi supaya klubnya bisa kembali dibuka lagi. Mendengar dari temennya Fuyumi kalau Fuyumi selama ini belum cerita kalau dia punya pacar. Jadi kemungkinan pacarnya Michael itu adalah bohongan. Keesokan harinya, Eita bingung cara menjalankan rencananya gimana. Pas jam istirahat, sahabatnya memuji si Fuyumi yang pinter banget. Dan Kaoru juga ngasih tahu kalau Fuyumi jago masak. Kaoru marah ketika Eita menyebut Kaoru suka sama si Fuyumi. Terus si Kaoru mengajak si Fuyumi yang dari tadi ngintip-ngintip. Di situ dia terlihat cuek banget. Setelah disadarkan, akhirnya dia bersikap biasa, lalu memberikan makanan kepada Eita. Pas ia makan, katanya enak. Di situ Fuyumi seneng gak karuan. Walaupun kelihatannya Fuyumi itu keras kepala, dia sebenarnya gimana ya? Pokoknya ada alasannya. Lalu menyuruh Eita buat mengubah sedikit pandangannya terhadap Fuyumi. Eita bingung kenapa harus dia, padahal si Fuyumi kan udah punya pacar. Di situ Kaoru kaget. あれ Singkat cerita, ketika mau pulang, karena Eita hari itu mau makan di luar, akhirnya si Kaoru berusaha buat ngedeketin si Fuyumi. Alhasil, mereka ikut. Nah, ketika Fuyumi mau jujur soal pacarnya Michael, tiba-tiba Chiwa ada di situ. Dia nggak sengaja lihat pas lewat.
Lalu dia menanyakan kalau Michael itu adalah bohongan. Tak lama, di situ juga ada Hime. Dia pengen tahu cerita cinta si Fuyumi. Di situ Fuyumi belak-belakan cerita, tapi sedikit ada keraguan. Udah pasti bohongan ini mah. 教えてあげようじゃないの。やっぱり清潔感があって可愛らしい服装が。 Singkat cerita, pas pulang dan berpisah di persimpangan, anjay. Di situ Fuyumi merasakan kesenangan. また明日。 Keesokan harinya, Eita bertemu Masuju dan menanyakan penyelidikannya. Dan kata Eita, Fuyumi emang udah punya pacar beneran. Tapi Masuju mau terus berusaha membuktikan. Tak lama kemudian, singkat cerita, Eita selesai bimbel. Masuju meminta penyelidikannya dilanjutkan. Lalu Kaoru mengajak Eita makan, tapi di tempat yang berbeda. Setelah sampai di sana, mereka makan, kayak dessert gitu. Singkat cerita, udah malam hari, si Chiwa udah tahu kalau Eita sedang memata-matai si Fuyumi. Tiba-tiba aja, dia terkesan dengan buku yang dia baca. Di situ terdapat trik-trik jadi populer, dan dia pengen mencobanya. とっておき好きな男の子に告られちゃ私のお願い叶えてにょんにゃんに今日からやってやろうじゃないな。 Keesokan harinya, Eita selesai bimbel, lalu melihat Fuyumi yang lagi bicara dengan seseorang. Pas dia keluar, di situ ada Kaoru dan Fuyumi lagi nungguin Eita. Eita ditawari ikut festival kembang api. Lalu Fuyumi menanyakan apakah Eita bakalan pergi bersama Masuju, Chiwa, ataukah Hime. Tapi kata Eita udah nolak semuanya. Si Fuyumi senang karena nggak sama siapa-siapa pergi ke sana. Tapi kata Eita, dia emang nggak akan pergi, mau bimbel aja. Dan menyuruh Fuyumi pergi sama pacarnya aja. Tapi katanya dia mau jalan nanti 4 Agustus. Sekarang dia free atau bebas. Lalu si Kaoru mengambil inisiatif dengan mengajak Eita nonton bioskop. Kebetulan besok tidak ada kegiatan. Akhirnya Eita mau. 行く、一緒に行く。映画ですか。 Singkat cerita, para klub Meota kumpul dan mau merencanakan sesuatu untuk besok. Masuju menyuruh Eita jadi teman kencannya si Fuyumi karena supaya Fuyumi jatuh cinta padanya. Nanti dia bisa dimanfaatkan supaya klubnya beroperasi kembali. Lalu tiba-tiba aja Masuju membaca catatannya si Eita. あった。今日は4回、昨日は3回。じゃあいけないはずの人。罪な男だ、俺ってやつは。どう？ Setelah itu, Eita membayangkan waktu dia SMP. Dia menyukai cewek yang bernama Tanaka. Dia terus menunggu cewek itu hingga larut karena dia anggota OSIS. Tapi Tanaka malah suka cowok lain. Di situ Eita merasa sakit hati. Ditambah lagi dia melihat Tanaka menembak cowok yang dia suka itu. Lalu Eita melakukan hal aneh. 行くぞこの野郎おお燃えよ俺のドラゴニックオーラダクセイ Dan berlari sambil mewek. また Keesokan harinya rencananya mulai dijalankan. Di situ Fuyumi kelihatan kawaii sekali. Tapi Chiwa mengganggu kedekatan mereka berdua. Chiwa udah keluar dari rencana. Setelah itu mereka berjalan menuju ke tempat tujuan. Di situ Chiwa masih gak terima. Eita jalan sama Fuyumi. Lalu Fuyumi menanyakan hal waktu dia SD. Tapi Eita jawabnya simpel banget. Lalu Fuyumi menanyakan penampilan dia. Kata Eita bagus dan kawaii. Fuyumi auto merah mukanya dan mau berlari saking senengnya. Tapi di situ Eita menahannya. Lagi-lagi Chiwa menghancurkan rencananya. Dan si Fuyumi baru tahu kalau Chiwa adalah teman kecilnya si Eita. Singkat cerita, udah sampai di bioskop dan filmnya diputar. Di situ Fuyumi ketakutan. Lagi-lagi Chiwa ikut-ikutan, malah lebih parah. Tak lama kemudian, tiba-tiba film itu berubah menjadi drama.
yang dimana ceritanya mirip sama Chiwa dan Fuyumi. Di situ kedua orang itu baper dong, kayak emak-emak lagi nonton Ikatan Cinta anjir. シナなんていうちびっちゃい女。シナちゃん頑張れ。そのアミって女はおい二人とも Masuju juga ikut-ikutan dong. 情けないわよエイジ。それでも男。ラスト俺の名前だよなおいこら帰ってこいや Secara tidak langsung, Fuyumi mengungkapkan isi hatinya di situ, tapi Eita belum ngerti. Singkat cerita, filmnya udah selesai. Rencananya auto berantakan. すずさん大失敗の巻。 Lalu Eita menanyakan kembali apa yang Fuyumi katakan tadi. なんでもないから。 Diperlihatkan sewaktu Eita dan Fuyumi waktu TK dulu. Setelah itu, Eita baru selesai bimbel. Pas dia mau pulang, dia melihat buku si Fuyumi yang ketinggalan. Akhirnya dia mengambil dan membacanya. Di situ berisi, "Aku cinta Takun." Tak lama kemudian, si Fuyumi datang kalau bukunya ketinggalan. Karena dia kayak terburu-buru, alhasil bukunya tertukar dengan Eita. Di situ Eita membacanya dan kagetnya Fuyumi itu suka menghayal seperti si Eita. だって約束の日はもうすぐなんだもん。やんやんやん。今宵二人はランの。 Di sisi lain, Fuyumi tenang, bukunya kembali. Pas ia buka, ternyata bukan buku milik dia. Alhasil dia kembali. 見られてませんように見られてませんように。 Karena Eita udah membacanya, alhasil drama kejar-kejaran pun terjadi. 見てない見てない俺さんな Sampai akhirnya Eita berhasil ditangkap. Tapi di situ Fuyumi merasa malu karena suka menghayal dan nyuruh Eita untuk meledek dia. Karena Eita juga orangnya sama seperti Fuyumi, jadi dia gak bisa ngeledek hayalan orang lain. Alhasil, dengan terpaksa, Eita melakukan ini. 栄光宇宙を焼き尽くせムーファイター食らえデクスデクスデクス Dan terbukti, Fuyumi tidak sedih lagi. Lalu dia berterima kasih kepada Eita karena udah melakukan seperti halnya dia menolong Chiwa. Di situ buku si Fuyumi lecek. Sebagai permintaan maaf, Eita harus menuruti permintaan si Fuyumi. Singkat cerita, si Chiwa mengajak kembali si Eita untuk melihat kembang api bersama Hime. Tapi Eita udah teguh kalau dia gak bakalan ikut. Padahal Chiwa mau pamer kimono baru. Keesokan harinya, pas pulang sekolah, Eita menunggu seseorang yang ternyata itu Fuyumi. Dia terlihat cantik menggunakan kimono. Lalu Fuyumi mengajak Eita ke tempat masa lalu yang pernah dia kunjungi, biar Eita ingat. Nah, di situ Eita mulai sedikit-sedikit mengingat tempat itu. Setelah itu, Eita mulai tahu tempat yang terngiang-ngiang di pikirannya. Karena kembang apinya udah dimulai, dia berlari mengajak si Fuyumi. Pas nyampe di atas, akhirnya Eita mengingat setelah Fuyumi terus berusaha mengingatkan Eita. あなたの星組の時のあだ名よ。まあ前はたっくんだったのよ。あーちゃん やっと思い出。久しぶり、たっくん。 Ternyata nama Takun itu adalah nama panggilan Eita waktu TK. Sebenarnya Eita udah dipeka-pekain sama si Kaoru. Cuman Eita sama sekali tidak ingat dan Fuyumi merasa sakit hati ketika dia tidak dianggap oleh Eita atau tidak mengingat apapun tentang dia. Lalu Fuyumi memberikan surat buat pendaftaran ke KUA. Di situ Eita kaget dong, nyuruh menstempel. Ternyata Eita lupa kalau pas kecil Eita itu cuek, jadi mengiyakan semuanya. Alhasil, dia baru ngingat semua itu dan merasa sedikit takut di situ. Dan Michael pacarnya si Fuyumi itu adalah bohongan. Itu imajinasi si Fuyumi aja. Eita nyuruh untuk jujur ke si Masuju, tapi dia gak mau karena malu dan gak sudi kalau dia dibilang gak punya pacar. Di sisi lain, dia udah dibilang love master sama si Hime. Setelah itu,
adegan kejar-kejaran pun terjadi lagi. 絶対押さない。Sampai akhirnya Eita nggak sengaja ketemu Chiwa dan Hime di sana. Eita beralasan kalau dia lagi cari angin. Lalu Eita dibawa oleh kedua bocil tersebut. Di sisi lain, Fuyumi ditinggalkan. もう十分涼んだから。 Singkat cerita, klub mereka dibuka lagi. Pas masuk, di dalam ada Masuju. Dia tahu kalau Eita jalan sama si Fuyumi. Jadi bila mau dimaafkan, Eita harus mencium dia. Tadinya mau 30 menit, karena takut terjadi yang aneh-aneh, akhirnya 3 menit aja. Anjay, siapa yang mau 3 menit pertama nih? Setelah itu, seluruh anggota klub dikumpulkan oleh Fuyumi. Fuyumi bilang kalau klubnya mau kembali, syaratnya adalah harus memasukkan Fuyumi dan menjadikan dia pembimbing. Di situ Chiwa nolak, tapi yang lainnya malah setuju. Fuyumi akan terus berbohong soal pacarnya Michael itu. Akhirnya mereka semua setuju, tapi tetap aja Chiwa nggak suka dan Hime berusaha menenangkan di sana. Fuyumi memberitahu sebenarnya kalau cowok lah yang harus menembak cewek, bukan cewek menembak cowok. Di situ Masuju menyuruh Fuyumi mempraktekkan ketika ditembak cowok, lalu dilakukanlah. Di situ Eita nggak semangat dan Fuyumi menolaknya. Lalu Masuju menyuruh Eita menggunakan buku catatannya dan hasilnya お前は俺に惚れてもらうことになった。この俺のキスは烈風山という。 Fuyumi meleleh hatinya digituin. Terus dia disadarkan kalau dia komdis. Terus dia disuruh ngulang pula ya kan. Dia tambah meleleh dong. Yang membuat Chiwa kesal di situ karena meluk-meluk si Eita. Lalu Fuyumi menceritakan kalau dia teman waktu TK-nya dulu. Jadi lebih duluan dia daripada Chiwa. Setelah itu, karena situasinya makin buruk, Masuju menanyakan rencana untuk kegiatan musim panas nanti. Si Hime menyarankan untuk ke pantai aja, karena dia belum pernah ke sana. Mereka setuju, lalu Chiwa pergi ke kamar mandi. Di sana Chiwa nampak murung. Pas keluar, di situ ada Eita. Eita udah tahu kalau Chiwa bakalan begini. Secara dia udah paling lama kenal sama dia. Tak lama Chiwa kembali bahagia. Lalu mengajak Eita untuk membeli baju renang besok. Sambil cari buku di sana, Eita mau nemenin. Singkat cerita, Eita meminta izin ke Masuju. Si Masuju tumben-tumbenan ngizinin. Padahal dia sebelumnya marah-marah ketika jalan sama Fuyumi. Di situ Masuju agak sedikit iri karena Eita dikelilingi teman kecilnya. Keesokan harinya, Chiwa telat datang. Padahal rumahnya sebelahan. Kenapa gak berangkat bareng aja gitu? Ternyata katanya supaya terkesan macam kecan gitu. Tak lama kemudian, tiba-tiba aja Masuju datang juga dong. Auto ribut mereka berdua. Di sisi lain, Hime dan Fuyumi melihat mereka di situ. Fuyumi auto kesal. Setelah itu, pas milih bajunya, udah auto ribut tuh cewek berdua. Pakai cara adil pun malah begini. じゃんけんけん。 Akhirnya Eita menyuruh untuk mengganti baju bersamaan. Tapi tiba-tiba ada yang narik dia. Ternyata itu si Hime. Yang wah banget. Yang di luar ekspektasi juga. Yang ngerti komen. Bercanda guys. Dia minta dipeluk di situ. Tapi Eita untungnya gak nafsu. Dan keluar dari situ. Terus dia melihat ada sendal di sisinya. Udah pasti si Fuyumi. Dan benar saja. Dia marah-marah di situ. Lalu Eita menyuruh untuk memilih baju. Yang kocaknya, dia malah milih gaun pengantin. Coba ada. Tak lama, yang lainnya datang ke situ.
Terus Eita memberikan waktu ke setiap orang untuk ditemani oleh Eita kecuali Fuyumi. Di situ dia sedih karena nggak dapat bagian. Lalu Eita menyarankan Fuyumi buat membeli baju renang yang dia sarankan. Fuyumi auto senang. Di sisi lain, Chiwa iri. Singkat cerita, mereka selesai berbelanja dan waktunya pulang. Masuju merasa iri karena Eita punya kenangan sama masa lalunya, sedangkan Masuju belum ada. Terus Eita menyarankan untuk mengukirnya sekarang. Apakah dia lupa ya kalau dia cuma pacar pek doang? Atau jangan-jangan... Ketika Eita berjalan ke arah jalan pulang, mereka bertemu dengan tantenya Eita yang agak sedikit mabuk. Secara tiba-tiba, tantenya bilang kalau Eita pacaran bohongan dengan Masuju. Di situ Eita berusaha meyakinkan kalau dia beneran pacaran, tapi tiba-tiba 君は一つ見落としているよ。とってもお腹が空いてるのでぎゅー。 singkat cerita sampai di rumah tantenya. Di situ tantenya makan banyak. Setelah itu langsung tidur. Emang udah kebiasaan dia. Setelah 30 menit juga dia bakalan bangun lagi. Si Hime pengen lihat gambarnya si Eita. Sedangkan si Chiwa penasaran sama pek yang dimaksud tantenya itu. Lalu si Masuju menyuruh untuk rapat karena belum ada dana buat pergi ke pantai. Banyak yang menyarankan kerja paruh waktu, cuman harus ada persetujuan dari sekolah dulu. Dan juga gajinya tidak seberapa, jadi Eita menyarankan untuk di restoran saja. Tapi keputusannya udah ke pantai. Tak lama, tiba-tiba si tante bangun dan menyarankan kalau pengen gratis ke sana, dia menyarankan untuk mengikuti acara Oredare, di mana itu acara cocok sekali sama mereka berempat yang lagi bucin atau suka sama cowok. Terus tantenya menunjukkan sebuah aplikasi kayak pendeteksi gitu. ここにあなたが好意を寄せている男の子がいます。だよね。でも一応読んでみるかな。見てくれるならどんなにつまらなくても読む。漫画をきっかけにお話できるかもしれないし、絶対。たくんの勧めてくれた漫画はもちろん読みます。 Jawaban mereka semua dikumpulin di situ. Yang ternyata justru Fuyumi lah yang menang. Chiwa yang kedua, Hime ketiga, dan Masuju keempat. Si Fuyumi sangat-sangat senang di sana. Disitulah mereka semua pengen nunjukin dan mengikuti acara Oredare tersebut. Setelah itu, pas selesai mandi, si tante menyuruh Eita memilih antara memulai peperangan atau menjadi harem. Nah, dia gak tahu. Lalu si tante juga menyuruh Eita untuk memilih salah satu dari mereka. Tak lama kemudian, Eita menerima SMS dari Masuju yang minta ketemuan. Lalu dia segera pergi. Setelah itu, Eita ketemuan di situ. Mungkin di situ Masuju agak sedikit kesal. Kenapa dia jadi terjerumus, jadi bucin gini? Di situ juga Eita mulai sedikit bucin. Pas perjalanan mau pulang, si Masuju akan berusaha menang pada kontes nanti, supaya tidak ketahuan kalau dia pacaran bohongan. Keesokan harinya, Eita, Kaoru, dan Fuyumi ngobrol di sana. Kaoru merasa iri karena Eita udah dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Pas ditawari ke pantai, Kaoru tidak mau. Malah dia jijik kayak begini. Lalu si Hime nge-SMS si Fuyumi. Fuyumi akan membantu Hime supaya nggak banyak ngehayal. Singkat cerita, Eita sampai di rumahnya. Di situ Hime meminta saran kepada Eita. Ya oke lah ya. Tapi yang ini nggak oke. 持ってきてね。持ってかねえよ。ひどい。ところで、ヒニングって何に使うの？ Tak lama kemudian, si Chiwa memanggil si Eita. Dia senang banget karena acara ke pantainya sebentar lagi.
Dan juga dia merasa aneh dengan hubungan si Eita sama Mas Suju. Singkat cerita, udah sampai hari H. Orang lain udah kumpul, kecuali Mas Suju. Tak lama kemudian, 皆さんお揃いですね。どうなるんだこの合宿。 Eita duduk bersebelahan sama Mas Suju dan menjalankan misinya biar kelihatan pacaran. Tapi tetap aja, itu anak bertiga nganggapnya bohongan. Singkat cerita, sampai di tempat tujuan, Hime merasa senang karena pertama kali ke pantai itu. Emang bener indah itu laut. Lalu setelah itu, mereka bermain di sana. Di sisi lain, Fuyumi lagi nyari karang, lalu mengajak Eita. Tapi Eita nggak peka. Si Mas Suju malah diem mulu. Alhasil dia diliatin banyak orang. Eita sebagai pacar bohongan harus akting layaknya beneran. Setelah bermain, mereka makan-makan bersama. Ada kabar baik, si Hime nampak gak alay lagi. Atau banyak ngayal di sana. Singkat cerita, karena sudah makannya, Mas Suju minta makanan penutup dan menunjuk ke arah semangka. Alhasil, mereka bermain ngehancurin semangka. Parahnya, dia harus menggunakan kepala untuk memecahkan semangka tersebut. Permainannya dimulai. Di situ banyak suara sana-sini. Eita memutuskan memilih suara ke arah Mas Suju. Tapi yang dapat bukan semangka, malah ginian. Auto marah tuh bocil bertiga. Setelah itu, mereka mau masak dan membagi tugas biar kerja semua. Di situ yang kebagian di dapur, Mas Suju sama Fuyumi. Fuyumi belak-belakan ngomong ke si Mas Suju kalau Fuyumi masih belum yakin dan kayak ada sesuatu yang gak beres. Ketika suasananya lagi menegangkan, Mas Suju malah ngalihin pembicaraan. 玉ねぎってどこまで剥けばいい？ Mas Suju salah ngupas bawang pula. Alhasil, si Fuyumi yang master masak kecewa. Lalu nyuruh Mas Suju nyuci beras aja. Singkat cerita, setelah selesai makan, Eita dan Mas Suju kembali merancang sebuah rencana supaya orang lain yakin kalau mereka berdua itu pacaran. Si Mas Suju menyarankan Eita untuk mencium setiap mau pergi atau kayak datang pergi, harus mencium dia. Di situ Eita bingung. Lalu rencananya mulai dijalankan ketika sedang bermain kartu, tapi tidak semulus yang Eita kira. Chiwa malah memberikan sesuatu kepada Mas Suju dan Eita yang isinya gantelan HP. Semua anggota klub memilikinya. Di situ Mas Suju cuman bisa mengatakan terima kasih. 正式な部になったのに寂しいなって思って。心のこもったストラップありがとうございます。大切にしますね。 Karena rencananya gagal, si Eita meminta maaf kepada Mas Suju. Lalu Mas Suju merasa bersalah karena mungkin dia terlalu egois atau apalah. Kemudian dia mengambil buku catatannya. Di situ tertulis impian Eita dulu yang mau jadi dokter, biar bisa nyembuhin si Chiwa. 今までありがとう。 Keesokan harinya, ketika sarapan, Mas Suju tidak ada di sana karena kontesnya bakalan dilaksanakan jam 4:30. Jadi mereka bertiga berangkat duluan. Di sisi lain, Eita berusaha membujuk Mas Suju untuk makan, tapi dia tidak mau diganggu. Alhasil, Eita berangkat sendirian. Ketika lagi tenang-tenangnya, tiba-tiba Shimana nabrak si Eita di situ. Terjadi cekcok antara mereka berdua, lalu mengobrol secara tenang di bangku kesenangan, di mana mereka bercerita banyak tentang Mas Suju. 鈴はね、夏川家の宝石ってよ。パパが社交界で自慢するための。 Yang emang Mas Suju itu orangnya pintar akting, sampai-sampai ayahnya memanfaatkan aktingnya itu. Mungkin
Itu alasan ayahnya tidak mau kehilangan Masuju. Lalu Shimada memberikan saran kepada Eita tentang kakaknya itu. Alhasil, dia berlari ke tempat kontes itu. Di sisi lain, kontesnya bakalan dimulai. Kontestan yang pertama ada Chiwa. 春崎千葉です。勉強ばっかしてて学年トップになってもやめなもそういうところがほっとけな Di い。 situ dia belak-belakan tentang cowok yang disukainya. Tak lain, dia Eita. Dilanjut peserta yang kedua ada Hime. Tapi dia gak muncul karena sifat pemalunya yang belum hilang. Malah dia ada di belakang si Eita. Eita mencoba memberikan motivasi kepada Hime supaya berani. みたいなもんだ。大好きな存在の言霊に宿るエレメントを呼び出せ。ズガンと来てポポポポーン。理解。 Setelah diberikan motivasi, akhirnya dia mengutarakan semuanya. 大好き。もし3番言えたら嬉しい。大好き。Semua tertuju pada mereka berdua karena direkam oleh kameramen. Singkat cerita, sampai akhirnya nomor ke-12 ada si Masuju. 紹介をお願いします。お詫びすることがあります。 Dia belak-belakan di sana. Kalau dia udah putus dengan si Eita tadi malam. Eita yang dengar itu nggak terima. Lalu dia berusaha menerobos ke depan untuk menyadarkan dia. Eita pun belak-belakan kalau sebenarnya dia suka sama si Masuju. ことが大好きだからだ。 Lalu Eita perlahan mendekati si Masuju. Di situ mereka berdua udah kayak main sinetron. Sampai akhirnya 俺がどんだけ最悪か、どれだけ恥ずかしい男かは。お前は俺の彼女、マスズ。 bayangin aja kalau ada kalian di antara penonton di sana, apa yang akan kalian lakukan? Singkat cerita, sampai waktu malam nggak ada yang nemenin Eita makan. Udah pasti semua cewek panas hati ngelihat kejadian itu. Keesokan harinya, pas bangun tidur, tiba-tiba Masuju ada di sana. Nyosor pula dia ya 確 kan. 認しておくけれど、あなたの告白は全部フェイクよね。いた。こんな素敵。 Masuju memastikan kejadian kemarin itu asli atau palsu. Menurut kalian apa Eita benar-benar suka sama Masuju atau sekedar acting doang? Tak lama, tantenya memanggil dia. Ada sesuatu yang harus diomongin. わかったわ。 Tantenya bilang, Eita udah memilih perang, bukan harem. Lalu tantenya menyarankan untuk ketiga cewek itu membenci dia, kecuali Masuju. Eita pun beraksi. Yang pertama adalah Hime. Ketika Eita jujur, malah Hime makin cinta dong sama Eita. 終わったらしい。驚愕。ごめん、人を探し素に。敵。ギュッとしてもらうだけだった。だけど村見る。待て。 Alhasil yang pertama gagal. Kemudian yang kedua adalah Fuyumi. Eita meminta pendaftaran ke KUA yang Fuyumi simpan itu. Ketika Eita mau nyobek itu kertas, tangan dia malah berdarah. Dan gak sengaja kestempel itu kertas. Alhasil, Fuyumi seneng gak ketulungan. Yang kedua pun gagal. Dilanjut yang ketiga, ada Chiwa. Eita memberitahu hubungannya dengan Masuju. Ya emang begitu. Terus Chiwa akhirnya menyadari, tapi dia sedih. Karena pengen tinggi dan punya bentuk tubuh macam Masuju. Tak lama, tak lama kemudian datang si Masuju yang pengen ikutan. 空気読んでよ、彼女。9年経ってから出直してき Yang terakhir itu nggak ngerti maksud dari si Chiwa itu apa. Yang pasti, untuk anime ini mungkin endingnya kurang epic. Persis seperti viewer atau subscriber Mimin yang nulis di kolom komentar. Katanya inilah, itulah, kurang inilah, kurang itulah. Dan ternyata emang benar.
Coba aja ini anime ditambah lanjutannya, ya seenggaknya OPA lah. Macam Oresuki. Jadi terkesan bener-bener masuk gitu endingnya. Kalau gini kurang jelas. Kalau menurut Mimin sih gitu ya. Yang punya pendapat lain mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Ya mungkin cukup untuk anime Orisura. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamata nih. Bye-bye.